Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Ya, Islam adalah agama yang sangat menjaga hak-hak, ya, baik hak Allah Subhanahu wa taala, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Al-Qur'an, hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak orang tua, hak anak, hak tetangga, ya, hak kerabat, ya, hak para pemimpin, hak non muslim, semuanya ya dibahas di dalam agama Islam. Karena memang agama kita adalah agama yang sempurna dan paripurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, yaitu agama Islam. Aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Maka kita patut bangga sebagai seorang muslim memiliki agama yang begitu indah, begitu komplit, mengatur segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umat manusia. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mempelajari hak-hak di dalam agama Islam, harapannya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ya, menerapkan masing-masing hak pada porsinya. Salman Al-Farisi pernah menegur sahabat beliau Abu Darda, ya, yang kurang peduli dengan keluarganya. Maka artinya dia kurang peduli karena dia sibuk dengan ibadah, sehingga kurang peduli dengan istrinya. Maka ditegur oleh Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya, inna li rabbika 'alaika haqqa, Rabbmu memiliki hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqa, ya, dirimu sendiri juga punya hak. Ya, wa inna li ahlika 'alaika haqqa, keluargamu juga punya hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikan masing-masing hak tersebut pada porsinya. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah hak asasi manusia yang sangat dijaga di dalam agama kita. Ya, bukan slogan semu HAM yang didengungkan dan dicetuskan oleh orang-orang kafir barat atas nama kebebasan. Ya, karena sesungguhnya slogan HAM yang dicetuskan oleh orang kafir adalah slogan-slogan semu, ya, palsu. Sebab HAM menurut mereka pada hakikatnya adalah kebebasan menurut hawa nafsu mereka. Setiap negara, ya, yang menerapkan kebebasan pada hakikatnya tidak ada kebebasan yang mutlak, sebebas-bebasnya. Pasti ada ikatan-ikatan, pasti ada aturan-aturannya, sehingga tidak kebablasan. Hanya pembeda antara HAM menurut Islam dan HAM menurut kafir barat, ya, kebebasan di dalam agama Islam diikat dengan syariat Islam, dengan rambu-rambu dan undang-undang Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan HAM, ya, dalam teori orang-orang kafir barat, kebebasan yang sesuai dengan hawa nafsu, kebebasan yang sesuai dengan syahwat mereka. Oleh karenanya lihatlah praktek mereka, ya, yang selama ini berkoar-koar tentang HAM, hak asasi manusia, tapi mereka sendiri membantai kaum muslimin di berbagai belahan negara. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hanya Islam yang mampu menaungi
hak asasi manusia. Hanya Islam yang memberikan kebebasan yang sempurna kepada pemeluknya. Ya. Apalagi di dalam agama Islam sudah diatur bagaimana kita berinteraksi, bahkan kepada non-muslim pun diatur. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka, tidak boleh memaksa mereka. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan Islam juga tidak membeda-bedakan ras, kulit, bahasa, negara. Ya, karena kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan karena ya takwa. Bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta, bukan wanita, tetapi takwa yang menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia ya di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling tinggi jabatannya, ya, tetapi yang paling ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan memulai pembahasan tentang hak-hak di dalam agama Islam. Kita akan memulai dengan hak yang paling utama, ya, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak Allah Subhanahu wa taala yaitu agar manusia dan jin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya. Ya, merupakan hak yang paling utama, hak yang paling mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu pun. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ya, berbuat baik kepada kerabat, anak-anak yatim, para miskin, ya. Kemudian para tetangga dari kerabat, tetangga jauh, ya, demikian juga teman. Kemudian ibnus sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal. Kepada budak-budak kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Ayat ini ma'asyiral muslimin disebut dengan ayatul huquq. Ayat yang membahas tentang hak-hak. Dan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hak Allah yang agung yang harus ditunaikan oleh makhluknya, oleh para hambanya. Ya, dan ini ditegaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau membonceng Mu'adz bin Jabal. Ya, dan ini termasuk tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membonceng sebagian sahabat, dan itu juga kemuliaan bagi sahabat Mu'adz bin Jabal karena dibonceng oleh Nabi. Menariknya, Al-Imam Ibnu Mandah menulis sebuah buku berjudul Kitabu Ardafin Nabi, sahabat-sahabat yang
dibonceng oleh Nabi. Ketika Nabi membonceng para sahabat, ya di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, beliau memanfaatkan hal itu untuk memberikan ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya dipanggil agar perhatian. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Ya, iya wahai Rasul. Ya. Hal tadri ma haqqullahi ala ibadih? Apakah kamu tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawab sahabat Mu'adz, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini termasuk kehati-hatian para sahabat, ya. Kalau mereka tidak tahu, mereka menyerahkan kepada Allah. Ya. Ini pelajaran penting bagi kita agar kita berhati-hati. Ya, jangan nekat kalau memang kita tidak tahu, daripada berfatwa tanpa ilmu, dosa besar. Kemudian kata Nabi SAW, haqqullahi ala ibadih ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yaitu hendaknya para hamba beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya, dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami dan harus kita amalkan, yaitu agar kita beribadah semata-mata kepada Allah, tauhid. Ya, menyerahkan semua bentuk ibadah kita hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ya. Dan semua jenis ibadah, baik itu menyembelih, baik itu sholat, baik itu doa, ya, baik itu isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal, ya, cinta, khauf, ya, roja, ya, takut, berharap, semuanya harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jangan menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun dia. Baik dia malaikat yang paling dekat seperti Jibril, ataupun nabi yang paling dekat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, tidak boleh untuk disandingkan dengan selainnya. Ya, setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun, ya, kehormatannya, ya, tidak boleh untuk, ya, disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Makanya hak ini ma'asyiral muslimin, hak yang paling inti, ya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Nah, ini penting untuk kita fahami. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Kita ada, ya, di dunia ini, tujuan utamanya, visi misi kita adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya ma'asyiral muslimin, kita harus mempersiapkan pundi-pundi pahala. Kita harus mempersiapkan bekal agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak dengan memiliki tujuan dan arah yang jelas, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita hidup di dunia ini seperti binatang. Hanya makan, minum, bersenang-senang, berfoya-foya, tanpa ada tujuan dan arah yang jelas. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tujuan intinya adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada kita dalam banyak ayatnya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, dan ini adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Kata Allah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ya, dan kita termasuk manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil, tujuannya agar kita memperhatikan apa yang yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perintah. Dan hukum asal perintah, kata para ulama, ya, dalam usul fikih, al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya, berarti ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi, ya, karena ibadah Allah menciptakan kita. Dan karena ibadah ini juga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus para utusan dan menurunkan kitab-kitabnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikat dengan ruh min amrihi, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wahyu itu disebut ruh, nyawa, karena dia bisa menghidupkan hati manusia yang mati, yang gersang. Ya. Agar mereka memberikan peringatan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun, maka beribadalah kalian kepadaku. Laksanakan perintah-perintahku, ya, tinggalkan larangan-laranganku. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, menurunkan kitab-kitabnya, termasuk kitab Al-Quran kepada kita. Tujuannya apa? Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk memberikan, ya, peringatan kepada manusia tentang tauhid, agar kita beribadah kepada Allah SWT semata. Makanya Al-Quran itu, ma'asyiral muslimin, dari awal hingga akhir, pada hakikatnya isinya adalah tentang tauhid. Mengajak kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an dengan surat Al-Fatihah yang isinya adalah tauhid. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami, ya, meminta pertolongan. Dan Allah tutup Al-Qur'an dengan tauhid, yaitu surat An-Nas, ilahin nas, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya manusia yang berhak untuk diibadahi oleh mereka. Jadi Allah membuka Al-Quran dengan tauhid serta menutup dengan tauhid sebagai isyarat dan perhatian bagi kita semuanya, agar kita senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita, ya, sebagaimana membuka hidup kita dengan tauhid, hendaknya kita menutup hidup kita dengan tauhid juga.
Ya, man kana yu'minu bil man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dan karena ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan, para nabi, para rasul. Termasuk diantaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua para nabi dakwah mereka satu, ajaran mereka satu, yaitu mengajak umat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surat Al-Anbiya ayat 25. Dan tidaklah kami mengutus para utusan sebelummu wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadalah kalian hanya kepadaku saja. Semua para nabi, semua para rasul, mulai dari Nuh alaihissalam hingga nabi terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah mereka satu, mengajak umat beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada seorang nabi pun yang mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kebohongan besar ya jika ada yang mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam ya mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya atau kepada ibunya. Ya, itu adalah kedustaan. Tidak ada seorang nabi pun mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran. Semua para nabi mengajak kepada tauhid. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya dinuhum wahid." Para nabi itu agama mereka satu, yaitu tauhid. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Itulah kenapa ma'asyiral muslimin, siapapun yang mendustakan satu nabi, maka berarti dia mendustakan seluruh para nabi. Allah berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para utusan. Allah tidak mengatakan kadzabat qaumu Nuhin rasulan atau Nuhan. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan Nuh atau seorang rasul. Tidak, tapi al-mursalin mendustakan para utusan. Kenapa? Ya, karena jika dia mendustakan satu utusan berarti mendustakan semua utusan, sebab ajaran yang dibawa oleh para rasul sama. Termasuk kalau kita tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya kita mendustakan semua utusan. Nabi SAW bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyyun aw Nasrani, summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang ajaranku, ya, lalu dia tidak beriman kepadaku, kecuali dia termasuk penduduk neraka. Baik dia Yahudi ataupun Nasrani. Kalau nggak beriman kepadaku, maka dia akan masuk neraka. Ini juga bantahan kepada paham pluralisme ya yang didengungkan oleh orang-orang liberal saat ini, ya, atas nama semua agama sama, semua agama benar, semua agama menuju surga. Ya, pemahaman ini, slogan ini adalah pemahaman yang kufur, pemahaman yang batil, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam dan merongrong, ya, merusak tatanan akidah Islam, ya, karena di dalam agama, ya, kita diajarkan bahwa agama yang benar di sisi Allah SWT hanya agama tauhid, ya, hanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini harus kita fahami supaya kita
terlindungi dan terbentengi dari virus-virus, ya, racun-racun liberal, ya, pluralisme dan sebagainya yang gencar didengungkan oleh para liberalisme pada zaman kita sekarang. Taib. Dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah artinya seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yarda minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah semua ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, ya. Setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya ibadah. Ya, seorang ya kerja mencari nafkah dengan niat untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya, itu juga ibadah. Bahkan ibadah yang sangat mulia. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan seorang suami menggauli istrinya dengan tujuan untuk ya menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu juga berpahala, ibadah. Ya, kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Seorang ya menggauli istrinya, jima dengan istrinya, itu juga sedekah. Jadi maksudnya ibadah tidak semata-mata hanya sholat dan puasa, tapi ibadah itu luas. Ya, sebagian kita mempersempit makna ibadah, padahal ibadah itu luas, yaitu setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada Allah, ma'asyiral muslimin, adalah kewajiban sepanjang masa. Ya, selama kita hidup, maka kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan kita selesai ibadah? Kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Allah berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu. Apa itu al-yakin? Yaitu kematian, dengan kesepakatan para ulama. Surat Al-Hijr ayat 99. Ya, beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Ya, kalau sudah meninggal selesai ibadah. Ya, selesai ibadah. Dan perlu diketahui bahwasanya ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ya ikhlas. Seorang meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ya, yaitu amal ibadah kita harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka tidak diterima. Sebagaimana dalam hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak. Jadi ini ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Ini dua-duanya harus ada. Kalau seorang ikhlas tapi dia tidak mutaba'ah, ya, maka tidak diterima.
Kalau dia mutaba'ah tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Dua-duanya harus ada. Ya, apabila salah satunya tidak ada maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, hak Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah kepada Allah saja. Ya, dengan ikhlas dan dengan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus menjauhi lawan dari tauhid ini, yaitu syirik. Makanya tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah. Karena syirik ini adalah dosa besar, kezaliman yang paling besar. Sebagaimana kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Demikian juga, kenapa syirik itu kezaliman paling besar? Karena zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ibadah itu tempatnya diserahkan kepada Allah, tapi dia malah menyerahkan kepada selain Allah, kepada wali, kuburan, nabi, ya, orang-orang yang telah mati, jin dan sebagainya, batu, ya, pohon dan sebagainya, maka itu adalah kezaliman yang paling besar. Yang kedua, syirik juga menghapus semua amal. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian juga di antara bahaya syirik juga ma'asyiral muslimin, ya, menjadikan pelakunya berada di neraka. Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Ya. Dan di antara bahaya dari syirik juga, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya jika dia tidak bertaubat sebelum mati. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik, ya, bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang hamba menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, apa balasannya? Balasannya adalah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan kebahagiaan bagi mereka kelak di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada mereka. Ya, memberikan keamanan kepada mereka. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan, ya, maka bagi mereka adalah keamanan. Kalau kita ingin bahagia, maka dekatkan kita dengan Allah, kuatkan tauhid, ya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di antara balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga mereka dari tipu daya iblis, tipu daya setan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul muhlasin. Kata iblis, demi kehormatanmu, ya Allah, aku akan sesatkan mereka, ya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ya. Orang hamba-hamba Allah SWT yang bertauhid, ya, ini tidak bisa diganggu oleh iblis.
tidak bisa diganggu oleh setan. Dan balasan bagi mereka ya di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa mereka. Makanya wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak Allah Subhanahu wa taala, apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum. Hak hamba atas Allah adalah tatkala ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka. Ketika mereka bertauhid dan tidak berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rizki kepada kita, ya, yang mengatur kehidupan kita. Maka hendaknya bagi kita untuk menunaikan hak ini, kita beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Ya, tauhid yang murni dari noda-noda kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan tauhid, kuatkan iman, niscaya kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.